Kali ini kita akan membahas tentang pembacaan dengan mikro ekspresi wajah, yaitu tangisan Ibtu Rudiana beberapa bulan silam waktu awal-awal ini viral. Ibtu Rudiana kan sempat menangis tuh di konferensi pers ya begitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mikro ekspresi dari Ibtu Rudiana, kita harus mendefinisikan dulu ya, orang menangis itu apa sih sebabnya kan begitu. Nah, orang menangis itu yang pertama dikarenakan sedih, itu yang pertama. Kemudian orang menangis itu dikarenakan terharu, bahagia, gitu kan. Kemudian orang menangis juga dikarenakan menyesal, ya kan, menyesal. Atau orang menangis itu dikarenakan terancam. Nah, itu beberapa kemungkinan orang menangis itu seperti itu. Jadi nanti Anda tangisan Rudiana ini masuk ke kategori tangisan karena apa? Anda silakan asumsikan sendiri, baca sendiri dari mikro ekspresinya Rudiana. Nah, berikut saya akan tampilkan dari mulai pembacaan dari alis, kemudian pembahasan dari mulut, kemudian dan dari mata. Sorry ya, saya harus baca biar akurat nih. Mata, kemudian alis, mata dan mulut. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, yaitu pembacaan dari tangisan Ibtu Rudiana. Kita baca lewat gerak alisnya. Silakan Anda simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Nah, itu tadi tangisan Rudiana dibaca dari gerak alisnya, mikro ekspresi kita baca lewat alisnya. Apa yang kalian baca dari gerakan alisnya Ibtu Rudiana? Kalau saya pribadi membaca dari alisnya itu adalah cenderung mengangkat dan melengkung. Apa sih? Mengindikasikan apa itu kalau begitu? Itu adalah mengindikasikan perasaan terkejut. Begitu ya, terkejut. Karena di situ tidak ada menyatu ataupun menurun tuh. Karena kalau menyatu dan menurun itu adalah tandanya sedih. Sedangkan dari mulai sepanjang tangisan Ibtu Rudiana itu cenderung mengangkat dan melengkung. Kalau Anda perhatikan itu alisnya. Itu artinya mengindikasikan kalau dia itu terkejut. Kenapa terkejut? Kita akan bahas kita akan bahas selanjutnya ya. Kita masuk ke video yang kedua, yaitu pembacaan yaitu dengan mata. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Nah, itu tadi pembacaan dari mikro ekspresi gerak mata dari tangisannya Ibtu Rudiana. Saya pribadi sih membaca itu adalah
kedipnya itu cepat ya. Kedipnya itu cepat mengindikasikan apa? Dia itu tertekan dan tidak nyaman. Begitu. Itu bacaan saya. Maka nanti akan kita bahas ya. Yang pertama tadi terkejut ya dari alis. Kemudian pembacaan dari mata itu dia tertekan dan tidak nyaman begitu. Dan sekarang masuk ke pembacaan ekspresi, mikroekspresi lewat mulut. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Itu tadi pembacaan mikroekspresi dari gerak mulut. Dari sepanjang video itu saya mendapati satu frame, dia itu menggigit bibir. Nah, ada menggigit bibir. Itu mengindikasikan apa sih? Yaitu cemas. Nah, jadi itu pembacaan saya. Mulai dari alis itu terkejut dan tertekan, kemudian berkedipnya terlalu cepat mengindikasikan bahwa itu tertekan dan tidak nyaman, dan kemudian menggigit bibir ini mengindikasikan kalau dia itu cemas. Oke, dari semua pembacaan mikroekspresi dari Ibtu Rudiana itu tadi, saya menyimpulkan bahwasanya Ibtu Rudiana itu dalam tangisannya itu tidak terindikasi adanya rasa sedih. Karena memang sudah 8 tahun silam kan, sedangkan video itu baru-baru bulan kemarin gitu. Ya karena mungkin memang sedihnya itu dikalahkan oleh rasa cemas dan terkejut dan khawatir. Entah yang dikhawatirkan, apakah mungkin akan selesai jabatannya, akan hancur karirnya, saya nggak tahu. Cuma yang jelas kesedihannya sudah tertutup. Kalau awal-awal dulu mungkin 2016 dia mungkin sedih ya ditinggal anaknya. Tapi sepertinya kesedihannya itu sudah tertutup dengan cemas dan terkejut. Nah, terkejutnya itu apa? Waduh, kok bisa kebongkar ini gitu kan? Terkejutnya tuh di situ gara-gara film itu tadi. Dia tuh tidak mengira akan menjadi seperti ini. Nah, maka itu tadi kesedihannya tertutup dengan kecemasan dan tertekan serta terkejut. Itulah bacaan dari mikroekspresi menurut saya sih begitu. Lantas tangisannya itu apa dong? Ya itu tadi, tangisan itu kan nggak melulu sedih, nggak melulu apa kan, tapi ada tangis bahagia, termasuk tangis karena tertekan itu tadi gitu kan. Banyak kan orang nangis. Kamu juga pastilah pernah ngerasain ada tangis bahagia kan, pernah tangis ketakutan juga pernah. Maka dari tangisan ini saya tidak membaca di situ ada tangis kesedihan. Justru lebih cenderung ke tertekan, takut dan keterkejutan. Kalau sudah begini, sepertinya memang harus dites psikologi nih, Ibtu Rudiana. Salah kemarin, yang dites psikologi malah Peggy Setiawan. Harusnya tuh Ibtu Rudiana nih dites psikologinya, begitu loh ya. Ya, mudah-mudahan Ibtu Rudiana segera muncul. Kalau bisa Anda kembali kepada Tuhan Anda, segeralah bertaubat. Ingat, apapun resikonya itu akan lebih mudah kalau itu Anda jalani di dunia daripada Anda harus bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan Anda. Itu akan lebih berat.